Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan Ibu dosen kami tercinta Ibu Andini, yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah yang saya buat guna untuk memenuhi ujian tengah semester dari beberapa kelompok yang sudah lalu, yang sudah kami presentasikan dan kami pelajari. Topik pembahasan kali ini mengenai pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Perkenalkan, nama saya Nurudati Sawalia Tanjung, siswa Pascasarjana semester ganjil tahun 2024 yang saat ini berada di semester 2. Baik, untuk mempersingkat waktu dengan sebaik-baiknya, langsung saja saya mulai. Pengelolaan prasarana wilayah dan kota. Prasarana wilayah dan kota merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang memadai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memfasilitasi mobilitas orang dan barang. Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, energi, dan komunikasi tidak hanya mendukung mobilitas barang dan orang, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan inovasi. Berikut latar belakang pentingnya infrastruktur. Proses pembangunan yang disertai dengan pengembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalam program pengembangan SDM. Dikutip dari Atmaja dan Mahali tahun 2013. Adanya infrastruktur akan meningkatkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara otomatis. Diambil dari Atmaja 2013. Penentuan utama pertumbuhan ekonomi adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas, dan kecakapan sikap, adat istiadat, nilai tujuan dan motivasi, serta struktur politik dan kelembagaan. Dikutip dari Jingan 2013. Berikut konsep dan pola infrastruktur. Di sini ada 3. Yang pertama, definisi infrastruktur, di mana menurut America Public Works Association, infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi, dan pelayanan sejenis untuk memfasilitasi tujuan sosial dan ekonomi. Kemudian komponen infrastruktur. Infrastruktur terdiri dari komponen yang memberikan input atau seperti pasokan air bersih, komponen yang mengambil output seperti sistem pembuangan sampah, dan komponen gabungan seperti jaringan telekomunikasi. Dan jenis infrastrukturnya, infrastruktur terbagi menjadi infrastruktur teknologi informasi, infrastruktur sebagai kelas aset, infrastruktur keras, infrastruktur keras non-fisik, dan infrastruktur lunak. Berikut fungsi dan manfaat infrastruktur. Yang pertama yaitu penghubung. Di sini penghubung yang dimaksud ialah jembatan berfungsi sebagai penghubung antara satu tempat dan dengan tempat lain, memfasilitasi mobilitas orang dan barang antar daerah atau kota. Kemudian yang kedua yaitu transportasi. Di sini maksud dari transportasi ialah jalan berfungsi sebagai sarana transportasi dengan berbagai klasifikasi seperti jalan arteri, kolektor, dan lingkungan yang mendukung pergerakan dengan kecepatan berbeda. Yang ketiga, ekonomi. Maksud dari ekonomi sendiri, infrastruktur bermanfaat sebagai sarana transaksi jual beli dan distribusi produksi dan jasa, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, tempat tinggal. Maksud dari tempat tinggal sendiri, rumah berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat berteduh, dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat. Infrastruktur juga memiliki manfaat sosial sebagai sarana komunikasi antar daerah, mencegah isolasi wilayah, dan manfaat budaya sebagai representasi kebudayaan seperti pada rumah-rumah adat. Dan berikut dampak pembangunan infrastruktur.
Yang pertama, pendorongan pertumbuhan ekonomi, yakni pembangunan infrastruktur menjadi pergerak di sektor perekonomian dan mendorong pengembangan sektor-sektor terkait, menciptakan multiplier effect. Yang kedua, menarik investasi. Maksudnya, infrastruktur yang baik menarik investasi swasta, menciptakan lapangan kerja baru, dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Kemudian, pemenuhan kebutuhan dasar. Maksudnya ialah infrastruktur seperti jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung kegiatan industri. Kemudian peningkatan konektivitas. Maksudnya ialah pembangunan jalan dan jembatan meningkatkan konektivitas antar wilayah, memudahkan akses dan distribusi barang dan jasa. Berikut bisa dilihat langsung gambar sebelahnya. Berikut pola pembangunan infrastruktur. Ada 4. Yang pertama, pola radial. Maksud dari pola radial ini, infrastruktur terpusat di pusat kota dan menyebar keluar. Yang kedua, pola grid. Jaringan, jalan, dan utilitas dirancang menyerupai kotak. Yang ketiga, ada pola linier, yakni mengikuti bentang geografis seperti pantai atau sungai. Yang keempat, pola sentralisasi dan desentralisasi. Maksudnya keseimbangan antar pusat dan wilayah pinggiran. Pola ini sendiri itu pola pembangunan infrastruktur wilayah dan kota dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti topografi wilayah, kepadatan penduduk, dan kebijakan pemerintah, seperti pola memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri dalam implementasinya. Dan berikut kewenangan pemerintah terkait infrastruktur. Yang pertama itu pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengawasan infrastruktur berskala nasional seperti jalan tol, jalan nasional, dan jaringan transportasi antar provinsi. Yang kedua, pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur berskala antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi, termasuk jalan provinsi dan pengelolaan sumber daya air lintas kabupaten. Yang ketiga, pemerintahan kota atau kabupaten bertanggung jawab atas infrastruktur dalam wilayah administratif masing-masing, seperti jalan kabupaten atau kota, pasar, terminal, dan fasilitas publik lainnya. Sistem infrastruktur di Indonesia. Yang pertama itu sistem transportasi, yakni sistem yang mencangkup jaringan jalan, sistem kereta api, sistem transportasi laut atau pelabuhan dan dermaga, dan sistem transportasi udara atau bandara. Yang kedua, sistem komunikasi. Sistem yang mencakup sistem telekomunikasi atau jaringan telepon, internet, dan sistem informasi atau pengelolaan data dan informasi. Yang ketiga, sistem energi, yakni sistem yang terdiri dari sistem kelistrikan, pembangkit transmisi dan distribusi, dan sistem minyak dan gas, eksplorasi dan produksi, pengelolaan distribusi. Yang keempat, sistem air dan sanitasi, yakni meliputi sistem air minum, pengelolaan distribusi, pelayanan, dan sistem sanitasi atau pengelolaan air limbah, sampah, dan lingkungan. Berikut sejarah pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama, era kolonial hingga kemerdekaan. Pembangunan infrastruktur dimulai sejak zaman Hindia Belanda dengan fokus pada pengairan dan jalan. Pasca kemerdekaan, pemerintah pembangunan pabrik semen Gresik dan Krakatau Steel untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Yang kedua, era Orde Baru. Pembangunan tertuak dalam Repelita 1 hingga 4 hingga 5 mencakup pengairan, jaringan transportasi, dan listrik. Tol Jagorawi menjadi salah satu proyek unggul yang menjadikan Indonesia dipandang memiliki daya saing unggul. Yang ketiga, era reformasi hingga kini. Pembangunan infrastruktur mengalami hambatan pasca krisis moneter. Sejak tahun 2005, pemerintah menata kembali perekonomian dengan pembangunan jalan tol, jalan nasional,
perumahan, dan irigasi. Pembangunan infrastruktur secara masif dimulai tahun 2014. Berikut studi kasus infrastruktur dan jalur hijau di Tanjung Pinang. Yang pertama itu ada tantangan infrastruktur ekstrim, di mana pembangunan infrastruktur di Tanjung Pinang sering tidak mempertimbangkan dampak lingkungan terutama pada tanaman pelindung. Jaringan kabel udara menyebabkan pemangkasan pohon yang berpotensi menurunkan kualitas udara dan ketahanan ekosistem. Yang kedua, modal pembangunan berkelanjutan. Penelitian merekomendasikan model pembangunan yang mengintegrasikan sistem jaringan infrastruktur dengan ruang terbuka hijau. Jaringan utilitas bawah tanah dinilai lebih efektif karena minimalkan gangguan terhadap ruang hijau. Yang ketiga, rekomendasi implementasi. Pembangunan tunel sebagai tempat jaringan kabel dan perpipaan serta penataan jalur hijau memungkinkan tanaman tumbuh sempurna dan berkontribusi maksimal untuk lingkungan, termasuk menyimpan air, memproduksi oksigen, dan mengurangi dampak pemanasan global. Berikut studi kasusnya. Yang kedua, infrastruktur transportasi di IKN Nusantara. Yang pertama itu prinsip berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar bagi proyek infrastruktur transportasi di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Yang kedua, teknologi canggih. Implementasi teknologi digital dan inovasi dalam pengembangan Smart Transportation Hub untuk mendukung keberlanjutan sistem transportasi. Yang ketiga, kolaborasi multi pihak. Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam merumuskan solusi pengelolaan infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan. Yang keempat, kesadaran lingkungan. Penekanan pada pemaham dampak lingkungan dari infrastruktur baru dan strategi pengelolaan efektif untuk menjaga ekosistem. Berikut kesimpulan dari hasil yang saya buat ini, pengembangan prasarana wilayah dan kota merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat konektivitas dan daya saing suatu wilayah. Perencanaan dan pembangunan infrastruktur harusnya dilakukan secara integrasi, berkelanjutan, dan melibatkan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan hasil pembangunan yang relevan, efektif, dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan antar wilayah dapat membuktikan kinerja yang baik, seperti penyediaan akses masyarakat terhadap berbagai aspek, yaitu transportasi, energi, telekomunikasi, air bersih, sanitasi, dan ruang terbuka hijau, yang semuanya harus direncanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadikan bahan pertimbangan dalam diskusi selanjutnya. Dan mari kita wujudkan pengelolaan prasarana wilayah dan kota yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.